Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Oi Podcast. Tujuan gue bikin channel ini khususnya untuk silaturahmi dan sedikit cerita tentang sejarah Oi. Sebelum lu nonton video ini, jangan lupa diklik tombol subscribe dan share. Kali ini kita akan ngobrol bareng bersama salah satu pendiri dan sekaligus pembina Oi Bogoraya. Siapa dia? Wahyu Abidin. Gimana bang kabarnya bang? Sehat bang? Alhamdulillah. Udah lama ya kita kagak ketemu nih. Terakhir kita ketemu Di ulang tahun Bogor ya, Oh, Bogor, iya. Kabupaten Bogor kemarin ya, di anak-anak ulang 20 tahun pas di Bogor, dan alhamdulillah kita bisa rame-rame di sana gitu kan. sibuk apa nih sekarang bang? Masih kayak dulu aja sih. Masih ada jalan silaturahmi teman-teman Oi lama juga masih ada juga, teman-teman 99 masih juga banyak konteks juga sebenarnya kan gitu. Dan ya itu tadi kan Oi itu silaturahim ya. Jadi sampai kapan juga, sampai sekarang juga masih ada silaturahmi ya gitu. Terus ini pertanyaannya, kapan awal mula Bang Wahyu Abidin masuk organisasi OI? Tahun berapa? Pasnya lah. Ya pasnya ya pas Oi berdiri soalnya gitu kan. Kita kan salah satu pendiri Oi 99 juga kan. Karena waktu itu kan kita didiriin pada pas 16 Agustus ya tahun 99, dan pas itu jadi langsung kita mungkin orang yang memang ya salah satu pendiri di Kabupaten Bogor. Dan cuma memang pada perjalanannya sebenarnya waktu itu kita masih masuk di daerah Depok. Karena memang sama iya, sama Kang Duha itu. ya semuanya, Ya, karena teman-teman kita masuk semua di BPK. Justru Bogor itu dulu yang kabupaten itu kebanyakan awalnya tahun 99 itu masuknya di masuk kota di Depok, Kota Depok gitu kan. iya. Cuma perjalanan waktu pas kita nyelenggarain Munas pertama kan semua akan dirubah, alamat semua di ini lagi, di gitu ya, administrasinya di ini lagi, dan yang perlu kita diriin Kabupaten Bogor. Makanya pas keluar SK untuk teman-teman BPK Kabupaten Bogor tahun pas tanggal 15 Februari tahun 2000 itu SK pertama ya kan dikeluarin oleh BPPOI. BPOI waktu itu yang sementara menuju Munas itu tahun 1999 itu kita pas perjalanan pertama pas sebelum Munas, makanya langsung dikeluarin BPKOI Kabupaten Bogor pada tahun 2000. Itu pada waktu itu ketua umumnya siapa tuh? Ketua umum yang pertama itu Mbak Kresnowati. Wah, saya belum perjalanan. belum masih jauh dah. Iya, yang membawa awal-awal itu dari mulai pertama itu Mbak Kresnowati, dan pas di Munas tahun 2000 itu tepatnya di Lewinanggung juga. Masih di Lewinanggung, sekarang di panggung kita di situ ya. Dulu masih belum seperti sekarang. Itu kita akhirnya dapat ketua pertama OI itu, justru ketua yang pertama itu Bang Iip Randovani dari Jambi. Ya Bang Iip, perjalanan waktu ya biasalah, maksudnya organisasi ormas awal itu kan, itu kan sebenarnya waktu itu kita ada dua pilihan. Kawan-kawan itu dulu kita bukannya kita tuh masih sama perjalanan waktu itu, kita kan tahun 99 itu Pals Mania semuanya. Iya, berawal ya kan? pasti dari Pals Mania. Pokoknya kita dari 98 perjalanan setelah Bang Iwan ada di Lewinanggung, tinggal menetap di Lewinanggung, keluarga semua ada di Lewinanggung kan, itu kan perjalanan waktu kita semua Pals Mania. Waktu itu kan ada seruan-seruan yang awal itu kan, semua teman-teman Pals Mania, semua teman-teman yang tergabung di ya fansnya Bang Iwan semuanya diundang, kita silaturahmi namanya waktu itu, silaturahmi 99 tepatnya waktu itu. Dan itu ada dua opsi. Waktu itu ada dua opsi sebenarnya.
oi ya sebenarnya kita belum oi juga gitu kan. Oi Masih itu kan iya aja belum gitu oi ya. juga sebenarnya baru itu semua pansnya Iwan Fals Heeh. semua kan. Kalau sekarang ada Plasmania, Plasmania dulu gue sama gitu kan. Cuma kan sekarang artinya perjalanan waktu bahwa eh, Iwan punya gagasan, Bang Iwan punya gagasan, terus tim waktu itu juga kita anggap ada beberapa tim kawan-kawan di Yayasan Orang Indonesia, YOI gitu waktu itu yang Oh mendirikan iya. itu Yayasan Orang Indonesia memang itu artinya ada di situ waktu perjalanan waktunya dan dikasih opsi waktu itu kawan-kawan yang kumpul di situ hampir mungkin ada 800 orang ya yang kawan-kawan Basmana yang dari seluruh kota perwakilannya gitu yang digabung dalam kelompok-kelompok yang memang waktu itu disebar silakan bikin kelompok-kelompok itu kan bebas mau bikin kelompok kayak gimana namanya apa gitu kan dan salah satunya di kita di sini eh itu kita bikin balet kaum falas ya kan di sini ya bal Iya. kampals gitu kan bal kampals dan alhamdulillahnya mungkin waktu itu salah satu kelompok pertama di Indonesia yang langsung diresmiin sama Bang Iwan. Kalau kawan-kawan cashback balik lagi karena waktu itu kita kalau nggak salah itu bulan November jadi Agustus September Oktober November kita sebelum Munas ya kan habis silaturahmi tahun 19 itu bal kampal tuh Iwan udah Bang Iwan waktu itu Berarti silaturahmi salah kemari satu iya ya. silaturahmi ke kampung sini gitu kan kita ngadain memang waktu itu ada beberapa acara-acara di lingkungan di sini khususnya di RW 13 dan juga di Surkampung Cikuda ini ya kan meliputi waktu itu sih belum ada dusun 456 maksudnya masih ada satu dusun yaitu dusun 4 itu Kampung Cikuda dusun Cikuda kita bikin acara perlombaan semua dari mulai ya banyak lah banyak istilah kegiatan-kegiatan dan diakhiri itu waktu itu ya dengan kedatangan Bang Iwan dengan ya dia ngasih hadiah buat pemenang-pemenang lomba dan juga yang terakhirnya mungkin dia meresmikan Waibal Kampal sendiri waktu pada Dan kurang lebih sempat juga ya, tahun 99 itu iya sempat juga reuni kan dulu di Citerep ya, ya silaturahmi 99 di kecamatan. ya itu kan ada beberapa teman-teman juga yang memang ada di situ dan akhirnya 99 itu kita mulai semua eh, teman-teman semua kita panggil dan opsi itu akhirnya kan di voting ada opsi itu kan waktu itu di voting tahun 99 itu di voting yang milih Palesmania atau milih ormas organisasi massa ya kan karena ya itu diserahkan kepada forum waktu itu diserahkan kepada bagaimana kawan-kawan yang dulu isinya di Palesmania, Pansiwan Pales dan dengan berapa nama banyak sih gitu kan dari seluruh Indonesia itu di voting mereka kan kita dikasih dua pilihan apa mau ormas atau mau Palesmania kalau mau ormas seperti ini gitu kan kalau mau Palesmania seperti ini gitu kan perjalanan waktu akhirnya justru ya entah kenapa gitu kawan kan justru lebih condong kepada ormas waktu itu kan karena mungkin banyak perjalanan 99 itu kan 98 itu kan kondisi ya kan kondisi negara juga lagi habis sedang masa transisi dan mungkin kita maksudnya mungkin sama-sama mungkin kawan-kawan yang saya memilih ormas juga ingin maksudnya ada satu perubahan maksudnya kita punya kendaraan lah ya aslinya selama ini kan kita masih maaf sebelum 99 mungkin antara kita pun kelompok atau istilah wilayah juga kalau kita nonton Iwan nonton konser Iwan Fals masih tetap kita perang kan waktu itu kita masih perang gitu artinya kira perang memang perang ya antar kita juga gitu kan jadi kan di situ kan ada estimasi kenapa harus kita kan satu ya kan satu kan maksudnya hati kita jiwa kita waktu itu Palesmania gitu kan Pahales kan dengan ya pokoknya dengan semuanya itu tapi kenapa harus perang gitu kan akhirnya kita satuin di dalam silaturahmi itu makanya kita kan sampai sekarang kan terkenal dengan silaturahmi OI ya silaturahmi OI itu kan kita gulirkan tahun 99 memang waktu itu kita bikinnya silaturahmi bukan apa jadi kan ada ukhuwah gitu kan ada ikatan kalau silaturahmi kan gitu bukannya perkumpulan waktu itu kan jadi silaturahmi jadi bahasanya juga udah soalnya kan bahasa yang sudah anak OI itu kan lebih ke silaturahmi kan kita udah tahu maksudnya kita nggak usah harus baca seperti apa sih kebanyakan background atau latar belakangnya kawan-kawan ya kan apalagi sebelum tahun 99 lah artinya mungkin orang kalau ngedenger anak
Wallace Moni udah pasti ngerinding duluan kan gitu maksudnya. Iya kan? Iya. Di jalanan juga orang udah minggir duluan, atau di ini pun apalagi misalnya kita bawa ini ke ke forum-forum di lingkungan gitu kan dengan nama istilah OI Wallace Mania gitu, mungkin orang aja sampai yang aduh gitu kan. Ya karena memang kita kan itu kita juga nggak bisa, iya kita juga nggak dirapihkan. iya lah, kita gitu, rapiin iya. semuanya 99 itu, dan kawan-kawan seluruh Indonesia ini milih ormas ya kan, Ormas, organisasi massa. Artinya konsekuensinya ya kita harus berjalan karena memang ini amanat kan, amanat silaturahmi 99, bahwa akhirnya Fales Mania, teman-teman Iwan Fals seluruh Indonesia itu memproklamirkan ormas OI, dan nama OI sendiri waktu itu kan kita juga Nah, cari itu gitu iya, kan. buat nama Iya, kan, jadi iya sebenarnya OI itu kan bukan singkatan seperti yang sekarang ini kan. kan ada OI orang itu, juga kan orang Indonesia Om Iya. Iwan kan gitu. iya sebenarnya OI itu hanya seruan. OI itu kan emang dari awalnya kan di ADART juga itu seruan, bukan nggak ada singkatan. Cuma kan perjalanan waktu, karena kita akan mendaftarkan ini ormas ini ke lembaga ya kan, pemerintahan yang memang harus legal seperti itu kan, harus ada, tidak boleh ada OI-nya aja gitu. Jadi harus ada singkatnya ke apa gitu maksudnya. Ya ini dipilih lah kan untuk ini ya kita OI, seolah-olah OI-nya itu orang Indonesia. Padahal awalnya OI itu hanya sebuah seruan. Manggil orang kayak lah gitu, ya, iya kan manggil. kan. Oi sini, oi sini, oi. Cuma mengumpul kan. Ya itu gaya-gaya nyelenehnya Bang Iwan kan. Maksudnya kayak gitu. Kita proklamirkan akhirnya ya ormas itu pun kita namain OI. Jadi ormas OI gitu kan. Jadi kalau sekarang perjalanan waktu memang ada bahasa orang Indonesia yang memang kita harus melegalkan itu di badan hukum dan segala macam, di akte pendirian dan notaris segala macam, itu harus diartikan. Dan memang waktu itu pendirinya sendiri waktu itu kan yayasan yang didirikan oleh Bang Iwan sendiri kan, waktu YO itu Yayasan Orang Indonesia. Mungkin jadi ya akhirnya ya Jadi, nempel lah jadi ke iya. situ. Itu aja perjalanan yang awalnya kenapa gitu kan, kenapa mulai masuk OI seperti itu awalnya maksudnya. Tapi alasan masuk anggota I karena itu. Ya alasannya Sedangkan ya kan enggak, alasan pertama ya pasti palas dulu. Iya kan? Ya kan gitu maksudnya. Nggak Karena mungkin di OI pasti Pales Mania. ya pasti kan Iya, gitu. kan. Kalau pria bilang tanya alasan pertama, alasan pertamanya harus Pales Mania Iya, dulu. fans dulu. Fans dulu kan. Kagak mungkin kagak suka Iwan Fals Iya, masuk OI nggak kan. mungkin Ya. gitu kan. Ya 97% atau 98% lah ya. Tinggal kan kita meraba setelah kita masuk ormas OI. Di situ nanti kan pembelajaran organisasi dilakukan. Artinya kawan-kawan harus bisa memilah juga. Kalau kita udah masuknya di ormas OI berarti udah harus sebenarnya bukannya menghilangkan Palesmania bukan, tapi maksudnya kita harus konsekuen bahwa kita ini jalurnya sekarang ormas gitu kan. Ya tapi hati si jiwanya tetap. Ya artinya nggak mungkin nggak mungkin dibohongin walaupun katanya ya akhirnya ya itu kan Iwan banget gitu, seperti itu ya maksudnya. Ke alasan itu yang kedua maksudnya ada juga silaturahminya, tapi ternyata memang saya pernah masukin beberapa ormas-ormas ya kan, ya maksudnya dari mulai Karang Taruna atau ormas-ormas kayak berapa Sila segala CMKGR segala, waktu itu kan masih banyak di sini AMS apalagi kan Bogor itu sering kita juga masuk, apalagi di organisasi masa politik juga sering juga maksudnya ngerambah ke sana. Dan ada yang unik di itu dalam hati saya, maksudnya ada beberapa yang susahnya saat kita ketemu di sana, ditemu ke di organisasi lain, maksudnya aplikasi kita selalu masalah pasti, maaf ya, maksudnya kita butuhnya kayak karena duit, karena ini, karena itu gitu kan. Tapi kan saat masuk saat masuk ormas ya otomatis ada rasa gitu, maksudnya ada rasa yang memang menumbuhkan kita saudara gitu, maksudnya kita silaturahmi, kita saudara, tahu-tahu coba deh pasti nyambung, karena memang tadinya dibangun dari hati sama rasanya dulu kan. Dari hati sama rasanya dulu kan udah dibangun nih, maksudnya karena hati dan rasanya pales kan gitu kan. Jadi mungkin udah pas begitu alurnya kita ketemu, silaturahminya juga lebih gampang karena akan dari rasa dulu kan, dari hati dulu. Tapi kan kalau kita masuk ke organisasi yang lain, jarang kawan-kawan masuk organisasi massa yang memang dari hati. Coba deh tanya dari hati dan rasa kan. Kalau organisasi yang lain, contoh lah jangan yang jauh-jauh, organisasi yang ada di lingkungan aja gitu kan, itu bukan seperti itu. Kebanyakan hanya
karena kedaerahan ya kan, karena tapi kalau pas kita ngomongnya di kita mau uji di mana juga kan sama rasanya gitu. Lo mau Sunda kek, lo mau Jawa kek, lo mau Batak kek, lo mau dari sukunya apa, tapi rasanya sama. Iya kan? Itu rasa itu yang susah. Bisa susah dicari organisasi manapun di rasanya itu, di hati dan rasa yang awal. Karena hati rasa dan awalnya di itu kan Pales Mania gitu. Jadi artinya kan lagunya Abang, statement-statementnya Bang Iwan ya udah kena di hatinya, jadi kan tinggal nyambungin doang. Dan kelompok-kelompok pun lebih banyak memakai judul ya kan lebih kena kan ke sana kan gitu kan. Mungkin ya kayak itu tadi ya kan, bongkar ini kan semua kan seperti itu karena memang kawan-kawan seperti itu mungkin kenapa ya, maksudnya kita lebih suka dan ternyata memang ada pembelajaran yang lebih baik terus terang. Saya mungkin kalau kita masih tetap di organisasi politik itu, saat kita berjumpa dengan tokoh-tokoh nasional yang kita anggap, maaf lah, sekelas menteri aja, kita pasti akan terlalu sungkan ya kan. Kita yang kayak harusnya begini, harus begini. Tapi itu enak gitu kan. Kita ngadepin menteri pakai kaos aja kita kayak nggak apa-apa gitu. Kita pakai sendal jepit diterima-terima aja kan gitu. Ya kan? Coba deh maksudnya. Pejabat mana maksudnya yang pernah kita ketemuin pas kita di tapi kita nggak pernah harus dengan pejabat itu harus kayak gini, karena memang rasa kita udah kayak gini gitu kan. Jadi mereka pun udah tahu gitu kan kebesaran tapi kan kebesaran Iwan itu sendiri yang bisa mengangkat kita seperti itu kan. Ya saya udah ngalamin itu, maksudnya perjalanan waktu selama beberapa tahun ikut di dari 99 sampai sekarang masih, walaupun mungkin 3 tahun 4 tahun belakang ini secara aktivitasnya memang saya agak kendor, tapi kita tetap pantau kawan-kawan karena itu tadi saya udah bilang sama teman-teman semua di kelompok di kabupaten kayak gitu kan. Artinya sama dengan statement Bang Iwan waktu itu, kalaupun nanti isinya cuma saya yang saya tetap di saya tetap ada di gitu kan. Artinya kalaupun mau bubar kawan-kawan punya nih, kita yang diriin Bogor Raya termasuk Kabupaten Bogor. Kabupaten Bogor mau bubar, silakan kawan-kawan bubar gitu kan. Tetapi kalau saya masih ada, saya tetap masih ada di itu gitu kan. Walaupun kelompok katanya bubar nggak ada anggota semua, nggak apa-apa, tapi saya tetap ada di itu. Artinya memang saya udah ikrar artinya sama keluarga juga bahwa ya saya pernah besar dan saya punya banyak pelajaran dan mungkin banyak teman juga. Itu istilahnya artinya itu silaturahmi itu yang susah. Artinya saya mungkin nggak mungkin punya saudara-saudara yang di luar lingkungan kita, yang di luar sana, yang di daerah semua gitu kan, kawan-kawan kita yang sama-sama kalau nggak saya masuk di dan pada intinya sebenarnya masuk itu harus senang ya senang, kita harus senang, harus bahagia ya kan. Artinya memang kenapa masuk karena bahagia karena kan itu tadi kan, karena pertama dibangunnya dari hati dan rasa. Kalau hati dan rasa kan pasti maunya bahagia, hati dan rasa kita. Ada orang yang hati dan rasanya pengen kesel kan, nggak ada sebenarnya. Ada iya kan gitu. Happy lah makanya di harus gitu happy kan. Walaupun kata orang dapat apa di gitu kan, dapat apa dibayar kagak, orang nggak punya kan gitu. Dan memang coba lihat organisasi mana juga nggak ada yang mungkin kalau ngadain apa-apa event apapun ya kan yang maksudnya ya benar-benar dari kita gitu kan, untuk kita oleh kita gitu kan. Terus sebenarnya ada di nggak ada di organisasi masa yang lain pun yang mana juga ya kan. Bila kalau kita di apalagi di organisasi masyarakat politik dan ngapain kita susah-susah ya kan, orang buat orang. Tapi kan kalau karena memang buat hati dan rasa kita kan gitu. Saat kita mau nyumbangin apaan kawan-kawan, mau ngomongin apaan, kita mau bikin apaan juga di dalam komunitas ini, ya intinya itu tadi rasanya enak gitu kan. Memang pada saat itu orang bilang katanya keluar ini tapi hasil akhir kan kita bahagia. Itu saat hasil akhir bahagia, apa sih yang nggak bisa kita keluarin kan gitu orang ya kan. Kayak orang hobi mancing, orang hobi ini hobi itu ya kan. Apa yang dicari? Kebahagiaan itu kan dia mau ngeluarin kan. Kalau kita orang yang nalarin kan ngapain ya kan, buang-buang kan ya kan, buat teman ngadain event kayak gini, buang-buang sini buat kita buat ini ngambok kagak, ini capek doang ini kan. Tapi kan hasil akhirnya pas saat kita udah bahagia kan, itu yang susah ya kan, susah cari kebahagiaan
Berarti dulu waktu zamannya membangun Bogor Raya nih, ini kan cerita waktu Bogor Raya Iya, kan tahun 99 itu belum ada apa-apa ya, belum ada HP kayak sekarang belum gitu ada, ya. belum ada sosial media. Belum ada Buat sosmed. ketemu aja kan gimana Iya, tuh bayangan sama kawan-kawan. saya tuh sempet kalau waktu itu kan kita saya Ya kan ketua, sekarang ya kita kan? dari Ya, gampang tinggal WA gitu ya. Kabupaten Bogor dari ujung Cariu Saya sampai tuh Jasinga gitu. kalau kan. mau ngasih undangan kita mau pertemuan itu mungkin 3 hari waktunya. Karena 1 hari kita ke daerah timur. Waktu itu Cariu ada, Jonggol, Cilengsi gitu kan, sama Kelapa Nunggal dan Gunung Putri, ya kan, semua tuh. Itu hari pertama biasanya. Terus hari kedua biasanya kita ambil daerah Citerep, Cibinong, ya kan, ada dulu teman-teman di Sukaraja juga daerah situ, ya kan. Waktu yang itu kan malah Bojonggede waktu nggak bisa. Bojonggede waktu itu kawan-kawan kita yang ada di Bojonggede itu waktu itu masih tetap masuk ke kota Depok. Karena kan secara administratif mereka lebih dekat kan gitu. Itu makanya waktu itu nggak ada. Saya terus yang terakhir itu biasanya kita langsung ke Taman Safari. Sana kan ada proyek 13 teman-teman di Cisarua. Itu paling ujung lagi kan ada di sana gitu kan. Di Taman Safari juga, di Liliang juga. Aduh, makanya itu hampir mungkin bisa 3 atau 4 hari perjalanan pakai motor gitu kan. Waktu itu kita masih pakai motor sendirian. Karena ya kan paling berdua atau itu kita kucuk-kucuk aja kita nganterin juga. Tapi enaknya, indahnya sebenarnya saat kita nganterin surat undangan itu ya seolah-olah kan kawan-kawan ditegur. Nggak tahu kan? Iya, disambangin gitu. Enaknya mungkin karena kita ke sana tuh kan kawan-kawan juga punya kebanggaan, kita disambangin, disamperin gitu kan oleh ketua. Kan itu yang saya sering katakan kepada ketua. Jangan pernah kita maksudnya mutus silaturahmi, artinya kita jangan cuma kita jadi pengurus tapi kita nggak pernah turun ke bawah, ke silaturahmi ke teman-teman, karena memang jadi coba deh pasti jadi kebanggaan buat kawan-kawan di kelompok saat ada ketuanya gitu kan, ketua atau kelompok lain gitu itu bisa datang ke sana kan. Mereka walaupun itu kan ada kebanggaan sendiri kan gitu. Makanya kalau kita saya datang sana lumayan lah maksudnya kan. Ya artinya kan kita ngopi sama makan mah nggak bakalan pastilah ya seperti itu. Ngopi ngerokok makan itu ya kawan-kawan sana udah pasti siapin gitu kan. Apalagi kalau kita udah kasih tahu kan gitu kan. Dan paling ada dulu ya telepon rumah ya, telepon biasa, tapi kan belum semua punya telepon waktu itu. Malah kadang-kadang tahu nggak, itu kelompok tuh ada yang nyantumin nomor telepon tetapi itu punya tetangganya gitu. Iya, lucu maksudnya. Ya kalau kayak dulu saya pernah telepon ke Sukaraja, itu lama, jadi ya ditutup dulu aja ya penting ini soalnya tadi dikasih tahu dulu orang gitu kan maksudnya gitu. Ya kan dulu tetap harus jadi nunggu dulu ya ngabarin. Iya, nunggu lagi, kita nunggu dulu berapa menit, 15 baru telepon lagi. Itu juga kalau kadang-kadang ada, kalau enggak katanya kagak ada orangnya gitu kan. Waduh. Makanya mau nggak mau kita harus datang lah maksudnya gitu kan. Dan itu alhamdulillah maksudnya kan waktu Babadutan itu karena memang luasnya ya Kabupaten Bogor itu hampir 40 kecamatan ya. Kalau waktu itu kita ada satu kecamatan itu udah bikin pusing juga. Itu salah satu kecamatan di Indonesia yang paling banyak paling banyak Kabupaten Bogor ya. Jadi ya kayak gitulah maksudnya jadi ini juga gitu maksudnya tantangan juga kita bisa ya. Makanya saya masih alhamdulillah waktu pas kemarin di HUT ke-20 ya kemarin kawan-kawan 15 Februari kemarin sebelum masa kompet ini masih merasakan masih ada gitu kan. Jadi masih ada kebanggaan kan 20 tahun gitu kan, 20 tahun kita udah ngedirin ini dan sekarang masih ada penerusnya, itu kan masih jadi rasanya beda gitu kan. Ada rasa maksudnya masih ada gitu kan, masih ada. Coba kalau punya 20 udah kagak ada yang ulang tahun kayak ada itu kan. Iya. Mana ada nama aja gitu. Iya kan gitu kan, maksudnya ada nama doang ya kan, maksud jangan sampai gitu kan. Cuma makanya kita tantangan ke depannya saya bilang teman-teman ya haruslah maksudnya gimana baiknya gimana ini kan. Oh itu kan simpel aja. Malah teman-teman ada yang bilang enjoy aja di OI gitu kan. Prosesnya ya penuh warna. Iya penuh warna betul gitu kan. Enjoynya juga ada gitu kan. Dan ya banyak lah masuk slogan yang bisa teman-teman di OI. Dan bini mah dulu ya udah diabaikan kayaknya ya anak bini. Sebenarnya tetap keluarga sebenarnya harus nomor 1 secara itu kan, tapi kita di situ ada niat khusus juga gitu kan.
Saya kan iya, di ADART mendahulukan kepentingan pribadi ya. Iya. Iya, jadi tetap harus artinya harus balance lah, maksudnya kan, dan itu juga ada pengertian alhamdulillah. eh, dari 99 saya di OI, saya udah punya keluarga waktu itu ya kan, malah punya anak satu. Yang pas tahun 2000 itu malah saya punya anak yang kedua gitu kan. Pas tanggal 15 Agustus itu anak saya yang kedua, pas lahir OI 16 Agustus, anak saya 15 Agustus 2000 itu. Pas kita habis acara Munas waktu itu kan, bulan April itu kan kita ada Munas itu, Juni anak saya lahir yang kedua. Pas momennya juga tadinya mau ngepasin di 16 Agustus, cuman udah duluan tanggal 15 Agustus. Ada momen-momen seperti itu juga. Ya kita jalan lah, maksudnya kan, walaupun memang ya cemberut sedikit ada lah. Ya Udah pasti. ya kan gitu. Kagak kayak sekarang. Ya tapi kan kebanyakan kan sekarang biasanya kalau udah meninggal mental gitu kan ya, maksudnya ya harusnya kan diomongin juga, dikomunikasiin gitu kan dengan keluarga. Kalau kita mau ada kegiatan seperti itu, dan itu mungkin maaf itu kegiatan yang positif menurut saya, karena memang salah satunya ya itu tadi, kita susah-susah loh nyari saudara banyak gitu kan, kalau tanpa OI. Dulu waktu di BPK sempat jadi ketua. Sempet dua periode. Dua periode. Tahun pertama apa? Tahun pertama saya ketua. Nah, terus di tahun kedua sebenarnya ketuanya waktu itu udah ada pergantian, karena memang waktu itu kita juga langsung harus nggak boleh jabat lama sebenarnya. Tapi susah, ke DO itu agak susah gitu kan. Kalau bukan dijorokin. Ya, kalau ya bukan karena dijorokin gitu. Ya itu tadi kan masuk OI kan kayak orang masuk ya itu tadi jurang yang ya udah, maksudnya ya kutukan yang ini kan gitu maksudnya kan. Dan yang kedua ada waktu itu Bang Uca Kobatara Lubis malah sempat menjadi ketua pilihan kawan-kawan setelah periode kedua itu kan. Tapi itu perjalanan waktu itu kalau nggak salah sebulan atau 2 bulan kabur. Nggak tahu rimbanya. Akhirnya kawannya gimana sebenarnya saya juga udah tahun ada kita masuk lagi. Saya masuk lagi karena saya waktu itu juga saya pribadi juga ikut di BPP gitu kan. Jadi pengurus juga di BPT 2000. Oh, sempat di BPP ya, juga. Karena di 2003 sama 2009 masa bakti Kang Digo itu saya juga di BPP. Oh, pas ketuanya Kang Digo. Kang Digo sendiri selama 2 periode itu di BPP juga. Saya ikut bantuan juga di BPP sama Kang Digo. Termasuk sebenarnya yang awal juga saya sebenarnya ditawari, tapi karena kita masih belum masuk sibuk, masih keluarga, ada kerjaan juga itu, jadi di Kang Digo juga kita nggak full time. Saya juga maksudnya ada beberapa event itu pasti kita bantu. Dan, di BPP ya, divisi waktu di Kang Digo tuh sempat jadi wakil sekretaris juga gitu kan, pernah di divisi ini juga nih, ini makanya banyak lah di Niaga ya sempat. Nah, kalau di Niaga itu justru malah periode kemarin, periode Mbak Yos yang pertama. Oh, Mbak Yos pertama. Periodenya Mbak Yos yang tahun pertama itu saya sempat di ketua divisi Niaga. Waktu itu kita, dan salah satunya pun produk yang kawan-kawan lihat sekarang itu air OI. Itu kita udah keluarin waktu itu bersama Kang Sopyan dari Depok juga, yang memang waktu itu tim saya berdua garap itu, lahirlah Air OI. Walaupun sekarang kita juga nggak tahu gimana nih banyak, tapi mudah-mudahan itu udah, maksudnya jadi satu kenangan lah, maksudnya yang pernah kita lahirkan, maksudnya di divisi Niaga. Dan waktu itu saya mungkin hanya 2 tahun lah, kalau nggak salah 2 tahun paling lama waktu itu, karena memang terus ada kerjaan yang memang tidak bisa saya tinggalkan. Akhirnya saya dengan berat hati mengajukan pengunduran diri ke ketua Mbak Yos, karena memang alasan saya sulit untuk membagi waktu itu, maksudnya dengan lebih sibuk di sini dengan gitu, kerjaan kita juga yang memang waktu itu tidak bisa saya tinggalkan. Sementara kan OI sedang butuh-butuhnya gitu kan, orang yang memang bisa, bagaimana OI bisa menata masa depan yang lebih baik lagi. Seru banget nih, jadi panjang nih. Terus
lebar, makanya kalau diceritain mungkin nggak bisa satu hari satu malam gitu kan. Gitu kan, nggak bisa satu hari satu malam kalau diceritain kalau buat itunya, karena memang perjalanannya unik ya, unik tapi bisa buat motivasi lah buat teman-teman juga, maksudnya kenapa saya ada di situ, kenapa saya sampai sekarang masih tetap ya saya sudah bilang sama orang rumah, sama keluarga saya, kalau untuk mungkin 24 jam pasti rumah saya dibuka gitu kan. Makanya kan mungkin bukan ini, maksudnya kawan-kawan ya, terutama teman-teman Bogor Raya, apalagi kan memang mereka apapun yang permasalahan di Bogor pasti akan kita selesaikan di rumah. Walau bajuku dekil tapi ku tak gokil, walau celanaku lusuh tapi bukan perusuh, walau otak tak pintar tapi ku punya nalar, musuh aku tak punya teman 1000 kurang. Oi, oi, senjataku kasih sayang, peluru